Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh, materinya hari ini adalah stack dan queue ya. Stack itu adalah tumpukan atau tumpukan data. Jadi kita masih tetap menggunakan array satu dimensi ya. Di sini tumpukan yang dimaksud adalah tumpukan data, bukan tumpukan barang atau tumpukan masalah atau tumpukan yang lain ya. Jadi nanti stack itu adalah tumpukan, kemudian materi selanjutnya yaitu ada queue, yaitu antrian. Nah, untuk stack itu sendiri di sini adalah susunan koleksi data di mana data dapat ditambahkan dan dihapus selalu dilakukan pada bagian akhir data. Oh ya, yang lain di mute dulu dong. Oh, sebentar. Di mute dulu. Sudah ya. Oke, di sini untuk tumpukan datanya itu ketika kita menumpuk sebuah data itu tetap kita bisa mengambil data yang ditumpuk. Nah, nanti data yang akan kita ambil itu ada aturannya. Jadi untuk proses pengambilan dan penginputan data yang ditumpuk di sini sifatnya adalah LIFO, last in first out. Jadi yang pertama masuk otomatis nanti akan terakhir keluar, atau yang terakhir masuk nanti akan pertama keluar. Nah, contohnya tanya ini bisa kita lihat di ini misalkan kita pernah di resepsi pernikahan. Nah, di resepsi pernikahan itu ketika kita makan ada tumpukan piring ya. Tumpukan piring misalkan ada 10 piring yang ditumpuk, kemudian kita akan mengambilnya. Nah, pada saat menumpuk piring itu, piring pertama dia pasti akan terletak di bawah. Kemudian tumpukan kedua itu adalah piring kedua, piring ketiga, dan seterusnya sampai dengan piring keempat ya. Kemudian nanti ketika ada orang yang mengambil, pasti yang diambil adalah piring yang paling atas dulu atau piring yang terakhir diletakkan. Nah, piring pertama yang diletakkan yaitu di paling bawah itu tidak akan diambil duluan oleh si nanti yang akan makan. Kenapa? Karena sifat dari tumpukan itu sendiri memang sudah sifatnya di sini sudah dipastikan bahwa dia adalah last in first out, yang terakhir keluar yang pertama masuk, karena dia hanya mempunyai satu pintu, yaitu pintu masuk dan pintu keluarnya sama, yaitu di atas. Nah, ini contohnya. Ini ada beberapa data yang akan ditumpuk. Ini hanya contoh data ya, bukan asli bahwa TV akan ditumpuk dengan VCD dan combo ya. Ini cuma contoh data saja. Ini data yang pertama. Data yang pertama adalah TV, kemudian data yang kedua. Nah, ini setelah ditumpuk. Jadi, yang pertama diletakkan adalah TV dulu, kemudian barang yang kedua diletakkan di atasnya. Kemudian ada barang yang ketiga. Nah, barang yang ketiga dia akan tumpuk di sini, sehingga hasilnya sudah 3 di sini tertumpuk. Nah, di sini data yang pertama ditumpuk ada TV, kemudian barang yang kedua ada VCD, kemudian kompo. Jadi urutannya adalah data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga. Nah, jadi di sini mirip dengan kalau array kemarin kan gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini seperti ini ada urutan elemen indeks 0, 1, 2. Tapi kalau untuk tumpukan kita jadinya seperti ini raknya. Nah, di sini ada 0, ada 1, ada 2. Jadi kita rubah posisinya. Nah, pintunya di mana? Pintunya ini hanya di sini. Ini pintu keluar dan juga pintu masuk hanya ada satu pintu. Makanya di sini sifatnya adalah last in first out. Nah, jadi digambarkan untuk yang stacknya seperti ini. Jadi berapapun data yang nanti akan kita tumpuk, nanti data yang terakhir pasti dia akan keluar terlebih dulu. Kalau misalkan saya ingin langsung mengeluarkan data yang kedua, di sini ada VCD. Berarti langkah selanjutnya apa? Ya berarti di sini combo harus dikeluarkan dulu, baru kemudian keluarkan yang VCD.
tidak bisa langsung kita lolos, kita ambil ya, kita ngambil yang ke tengah itu nggak bisa. Kalau yang ini berarti kita ambil seperti tumpukan baju. Kalau tumpukan baju mungkin bisa ya diambil yang tengahnya. Kenapa? Karena tumpukan baju itu kan di lemari. Nah, lemari ini nanti pintunya kan bisa dari depan sini juga. Kita tangannya lewat sini atau bisa tumpuknya dari sini. Jadi pintunya yang terbuka itu ada dua kemungkinan, bisa dari atas, bisa dari samping. Jadi kita kalau menyusun baju di lemari, ketika buka lemarinya, kita langsung dihadapkan dengan tumpukan baju. Kita bisa ambil posisi yang mana yang kita suka. Kita ambil, kita istilahnya kita lorot aja gitu ya. Nah, kalau yang di atas bisa jadi kita mengambil dari atas. Tapi kalau stack ini dia hanya memiliki satu pintu, yaitu pintunya di sini di atas untuk keluar dan untuk masuk. Nah, ini untuk operasi stacknya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan banyak fungsi. Fungsi dulu pernah dibahas ya, pernah saya sampaikan juga materinya, yaitu modular ya, ada modular void dan non void. Nah, ini kita pakai. Ini ilustrasinya. Jadi ini adalah stacknya. Ini stack. Kemudian untuk menginputkan data pasti dia dari atas. Ya, tolong di unmute dong. Yang baru join di unmute dulu dong. Ya, di sini yang masuk berarti dia ke bawah, mulai dari atas ya. Terus dari atas di sini otomatis data yang pertama jadi paling bawah, karena di sini ada 4 ya. Misalkan di sini ada 4 tumpukan, ada tempat space untuk menumpuk data atau menginputkan data. Jadi di sini tinggal dimasukkan data yang pertama, kemudian data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat. Nah, untuk mengambilnya berarti kita keluarnya tetap dimulai dari yang sebelah sini, dari yang atas. Nah, fungsi-fungsi yang nanti akan digunakan untuk operasi stack di sini ada yang pertama. Mbak Elsa minta tolong di mute dong. Yang pertama ada fungsi push. Ya, di sini ada fungsi push. Kemudian ada fungsi pop. Kemudian ada fungsi clear. Kemudian ada fungsi is empty. Kemudian ada fungsi is full. Nah, apakah fungsi-fungsi ini harus kita pakai dengan nama yang sama? Jawabannya adalah sebenarnya ini tidak harus sama namanya. Mau diganti dengan nama fungsi kita sendiri juga boleh, asalkan fungsinya sama dan kita tidak lupa. Tapi pada umumnya fungsi kelima ini 1, 2, 3, 4, 5, fungsi kelima inilah yang nanti akan kita gunakan. Jadi dimanapun tempatnya atau mungkin stacknya berupa data apa saja, biasanya fungsinya tetap ini. Karena apa? Ini fungsi yang sudah familiar. Tapi kalaupun misalkan teman-teman mau membuat fungsi sendiri dengan dengan manfaat yang sama, itu silahkan aja. Nah, yang pertama di sini ada fungsi push. Push ini digunakan untuk menambahkan. Jadi untuk menginputkan, nambah atau input data ke dalam stack. Ini namanya dengan fungsi push. Kemudian fungsi pop di sini untuk mengambil. Ini untuk mengeluarkan, keluar data. Nah, ini kalau kita mau mengambil data, kita menggunakan atau memanggil fungsi pop. Kemudian clear. Clear di sini untuk mengosongkan data dari stack atau membersihkan ya. Mengosongkan berarti ya, jadi datanya nggak ada. Jadi datanya sudah dibersihkan. Kemudian di sini untuk fungsi is empty, yaitu fungsi yang digunakan untuk ngecek apakah stack itu sudah kosong atau belum. Jadi fungsi clear itu untuk mengosongkan data. Kemudian setelah dikosongkan kita cek is empty-nya itu sudah benar-benar kosong atau belum. Kalau sudah benar-benar kosong atau belum, namanya adalah fungsi is empty. Kemudian kalau misalkan data itu sudah diisikan atau mau diisikan,
Di sini akan dicek dulu menggunakan fungsi isFull, yang mana fungsi isFull itu digunakan untuk mengecek apakah stack itu sudah penuh atau belum. Nah, penuh di sini artinya bahwa data itu memang benar-benar sudah full, tidak boleh diisikan data. Kalau data itu terisi, itu belum tentu full. Jadi contohnya gini, ini ada stack, ada 4 elemen ya, ada tempatnya, ada 4 space. Di sini misalkan saya isikan data buku. Apakah stack ini sudah terisi? Jawabannya sudah. Kenapa sudah terisi? Karena ada data yang mengisikan di sini. Kalau misalkan di sini sudah terisi, apakah stack ini sudah penuh? Jawabnya adalah belum. Kenapa? Karena di atasnya sini masih ada space. Nah, jadi isFull di sini untuk mengecek apakah stack yang di sini sudah penuh atau belum. Kalau misalkan belum, maka nanti fungsi push akan dikerjakan. Berarti boleh untuk menginputkan data selanjutnya. Tapi kalau isFull di sini bernilai true atau di sini sudah penuh, maka fungsi push tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena di sini sudah penuh. Misalkan di sini C, di sini ada D, di sini ada E. Berarti ini isFull-nya sudah true. Artinya data stack-nya sudah penuh sehingga tidak bisa diinputkan data lagi. Jadi stack yang sudah berisi itu beda dengan full. Kalau full berarti memang benar-benar data tidak bisa dimasukkan kembali ke stack-nya. Kemudian di sini selanjutnya ada penggunaan untuk stack-nya, kita menggunakan array of struct. Nah, kemarin ada struct of array ya, ini sama lah, ini array of struct atau struct of array sama aja. Jadi kita menggunakan array dan struct. Kalau tidak menggunakan struct dan array bisa nggak? Bisa saja, tapi nanti jadinya lebih panjang. Nah, di sini yang saya jelaskan adalah menggunakan array of struct atau struct of array ya. Nah, di sini yang pertama ketika kita akan membuat stack, yang pertama harus kita definisikan dulu. Apa yang akan didefinisikan? Stacknya terlebih dulu dengan menggunakan struct. Jadi nama struct-nya nanti adalah stack. Kemudian definisikan juga of array-nya. Array-nya itu nanti namanya adalah max stack. Maksimal stack-nya itu ada berapa? Atau berapa elemen sih nanti untuk space menumpuk data, atau berapa laci. Anggap aja ini adalah lemari, stacknya adalah lemari, kemudian maksimal stacknya ada berapa laci gitu ya. Jadi ada berapa space untuk menyimpan tumpukan data. Kemudian elemen struct stack adalah array data dan top untuk menandakan posisi atas. Jadi di sini nanti ada posisi top. Posisi top itu nanti berfungsi untuk memberi tanda posisi yang paling atas itu berada di mana. Posisi atas di sini nanti bisa bisa naik turun. Kalau posisinya belum terisi, bisa jadi topnya berada di indeks 0. Tapi kalau sudah penuh, nanti berada di indeks ke jumlah elemennya. Kemudian buatlah variabel tumpuk sebagai implementasi dari struct stack. Jadi di sini nama aliasnya atau nama objeknya adalah tumpuk untuk memberikan nama alias dari struktur stack. Kemudian deklarasikan operasi-operasi atau fungsi di atas dan buat implementasinya. Jadi ini aturan-aturan ketika kita akan membuat sebuah stack ya. Kemudian ini untuk caranya, kalau tadi sudah diberikan rule-nya, sudah diberikan clue-nya, sekarang kita buat seperti aturan yang tadi. Yang pertama, kita buat maksimal elemennya. Di sini ada contoh deklarasi maksimal stack-nya. Berarti rak-nya itu nanti kita akan membuat berapa untuk datanya. Jadi tumpukan itu nanti akan memuat berapa data tumpukan. Nah, di sini define max stack nilainya 10. Berarti dicontohkan bahwa data yang nanti akan ditumpuk di sini maksimal hanya 10 data. Define masih ingat ya, di sini untuk deklarasi konstanta kan, di sini ada pagar atau
apa istilahnya kemarin, ini pon ya, ada pagar atau pon, kemudian define max stack 10, berarti ini adalah deklarasi konstanta. Konstanta untuk apa? Di sini adalah konstanta. Konstanta untuk maksimal stacks-nya. Di sini max stack. Gimana nulisnya nih orang-orang? Oke, maksudnya di sini adalah maksimal elemennya, elemen dari array yang nanti akan kita tumpuk ya. Kemudian yang kedua, contoh deklarasi stack dengan struct dan array data. Ini adalah deklarasi struct-nya. Type def struct, nama struct-nya adalah stack. Kenapa di sini ada type def? Masih ingat ya, kata kunci type def itu digunakan untuk membuat tipe data baru. Berarti nanti struct stack ini, stack yang ini dia sebagai tipe data baru untuk mendeklarasikan variabel baru. Nah, struct di sini ada dua member. Masih ingat kan apa itu struct? Struct itu adalah kumpulan dari elemen-elemen ya, yang tipenya bisa berbeda bisa sama. Jadi kalau misalkan array itu kumpulan data yang tipenya sama, kalau struct itu kumpulan elemen, tidak hanya data saja yang sama tetapi variabelnya bisa sama bisa beda. Nah, dalam struct ini namanya adalah stack, ada anggotanya atau ada elemennya. Yang pertama wajib itu adalah top dan ada datanya. Ini adalah posisi untuk posisi atas, untuk ngecek posisi atas. Kemudian ini untuk array-nya atau istilahnya lacinya ya. Kalau kita akan menumpuk data di sebuah laci, misalkan ini lemarinya namanya stack, kemudian lacinya ada 10 laci. Nah, lacinya ini merupakan array. Array, nama array-nya adalah data, maksimal elemennya ada 10. Kemudian karena struct itu boleh memiliki nama alias, maka kebetulan di sini nggak ada nama aliasnya, maka nama alias itu bisa diberikan pada saat deklarasi struct atau bisa terpisah. Nah, di sini kebetulan pemberian nama aliasnya terpisah. Nama terpisahnya di sini kembali lagi karena di sini ada type def, sehingga nama struct stack ini jadi stacknya sudah bisa dijadikan sebagai tipe data baru. Kalau tipe data yang asli bawaan dari sini kan ada integer, float, karakter, string dan yang lainnya. Nah, ini tipe data bentukan yang dibuat oleh kita sebagai programmernya, yaitu tipe data stack untuk mendeklarasikan variabel tumpuk. Jadi sama saja nanti di sini nama alias dari struct stack itu adalah tumpuk. Ketika nanti tumpuk dipanggil, dia memiliki dua elemen sekaligus, yaitu top dan data. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini untuk program stacknya, yang pertama yang selanjutnya adalah inisialisasi dari stack. Inisialisasi dari stack ini dimulai dari isi topnya. Top dengan min 1 karena array dalam bahasa C dimulai dari 0, yang artinya bahwa data stack adalah kosong. Oke, saya gambarkan seperti ini. Ini adalah apa namanya, array-nya ya, stack-nya 0, 1, 2, 3. Kenapa harus coret-coret gini ya? Kalau misalkan dengan array yang kemarin, array yang biasa kan seperti ini, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini ada min 1. Kalau misalkan posisi top itu berada di min 1, artinya apa? Artinya kursor berada di sini. Anggap aja kursor berada di sini. Jadi belum ada data yang terisikan. Artinya indeks yang ke 0, 1, 2, 3 itu belum ada data sama sekali. Berarti stack ini masih kosong. Karena masih kosong, maka posisi topnya berada di min 1. Kemudian top adalah suatu variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen teratas dari stack sekarang. Nah,
posisi teratas dari posisi stack sekarang. Nah, di sini top of stack akan selalu bergerak hingga mencapai max of stack yang menyebabkan stack penuh. Di sini saya contohkan ada 4 ya elemennya, mulai dari indeks 0 sampai dengan elemen indeks ketiga. Berarti 3 ini adalah max of stack. Jadi max of stack itu adalah batas akhir dari elemen tersebut, elemen yang tadi sudah dideklarasikan. Kemudian kalau posisi topnya di sini sudah sama dengan 3 atau sama dengan max of stack, maka data itu sudah penuh. Tapi kalau misalkan topnya berada di indeks kedua, kan posisinya belum sama dengan max of stack-nya, maka data itu belum penuh, artinya bisa diinputkan data selanjutnya. Kemudian ini contoh ilustrasinya. Ini ada array-nya tadi sudah dideklarasikan, untuk stack-nya ada 10 ya, max stack-nya ada 10 elemen. Di sini mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 9. Berarti maksimal stack-nya ada di indeks 9. Kalau elemennya berarti elemen ke-10. Nah, sekarang posisi topnya berada di mana? Di min 1. Ini di min 1. Karena posisi top min 1 itu karena datanya di sini masih kosong, sehingga untuk mendeklarasikan dari posisi array stack itu masih kosong, maka di sini butuh fungsi. Fungsinya apa? Void inisialisasi. Nah, di sini fungsi yang bertipe void ya, berarti dia tidak mengembalikan nilai. Di sini nama fungsinya adalah inisialisasi. Kemudian dia memberikan informasi apa dalam fungsi tersebut? Dia memberikan informasi bahwa posisi top, variabel top itu nilainya berada di posisi min 1. Kenapa di sini ada tumpuk titik? Karena variabel top ini dia kan tadi sudah dideklarasikan dalam struct. Nama struct-nya tadi apa? Stack. Nama aliasnya apa? Tumpuk. Sehingga pemberian nama variabel atau pemberian informasi ini dituliskan dulu nama aliasnya, yaitu tumpuk titik top. Ini adalah variabel posisi atasnya berada di min 1, artinya bahwa pada saat stack kita deklarasikan posisinya masih kosong. Karena apa? Posisi topnya masih di min 1, di indeks min 1. Kemudian ada fungsi isFull. Nah, fungsi isFull untuk memeriksa apakah stack itu sudah penuh atau belum. Jadi stack itu kalau isi data bukan berarti dia penuh, tapi kalau penuh otomatis dia pasti isi data. Ya kan? Sama halnya kalau kita punya 1 gelas air nih. Air itu ada isinya, air minum misalkan teh. Tapi dia tidak penuh, tapi ada seperempatnya. Berarti tetap aja bahwa gelas itu isi, tapi tidak penuh. Tapi kalau penuh berarti ya data itu pasti isi, atau gelas itu pasti isi. Dengan cara memeriksa top of stack, jika sudah sama dengan max stack min 1 maka full. Jika belum, masih lebih kecil dari max stack min 1 maka belum full. Kenapa sih di sini ada max stack min 1? Nah, kita kembali ke sini. Maksimal stacknya di sini nilainya berapa? Nilainya 10 kan? Ya, ini ada 10 elemen. Tetapi kenapa kok min 1? Karena min 1 kita mulainya kan dari 0 sehingga berakhir sampai dengan 9. Makanya tadi 10 jadi min 1 ketemunya berapa? 9. Berarti maksimal top stacknya di sini ada di posisi indeks ke 9. Tergantung nanti stack yang kita pakai ya. Kalau misalkan kita tumpukannya ada 5 ya berarti sampai dengan 4 max stack min 1-nya. Kalau misalkan 100 ya dikurangi 1. Berarti kenapa dikurangi 1? Karena kita menghitungnya dari indeks yang dimulai dari 0. Nah, ini untuk ilustrasi stack pada kondisi full. Jadi tadi stacknya di sini ada 10 elemen mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks ke-9. Nah, di sini sudah terisi semua. Data tadi yang pertama dimasukkan adalah TV, kemudian VCD, kompo, DVD, kulkas, setrika, mixer, oven, komputer, printer. Nah, ini sekali lagi hanya data ya. Jangan dibayangkan barang yang senyatanya kemudian ditumpuk-tumpuk, enggak. Karena kita
di sini adalah membahas tentang tumpukan data, bukan tumpukan barang senyatanya yang kayak gini ya. Jadi kalau tumpukan barang pasti TV-nya rusak. Jadi ini cuman contoh saja. Kemudian paling atas ini adalah printer. Printer ini pastinya dia diinputkan terakhir. Kenapa terakhir? Karena dia berada di posisi paling atas, berada di posisi paling atas di indeks ke-9. Sehingga karena posisi indeks ke-9 terisi namanya adalah printer, sehingga posisi topnya di sini. Karena posisi topnya sudah sama dengan max tag. Max tag-nya tadi berapa? Max tag-nya 10. Max tag 10 min 1 kan ketemunya 9. Berarti posisi topnya berada di 9, sehingga di sini datanya sudah full. Nah, untuk mentranslate dari penjelasan tadi dengan bahasa Indonesia ke dalam coding, ketika panjang lebar kan coding nggak paham nih, sehingga coding biar paham maka kita buatkan fungsi. Namanya apa? Ada fungsi is full. Nah, di sini ingat bahwa fungsi yang kemarin tipenya non void, di sini tipenya integer kan, dia mengembalikan nilai, cirinya ada kata return kan. Nah, ini jadi in is full, jadi ada fungsi namanya adalah is full. Dia akan memberikan informasi dalam fungsi tersebut jika posisi top itu sudah sama dengan max min 1. Tadi maxnya dideklarasikan adalah 10, ketika di min 1 ketemunya adalah 9. Aduh, ini kenapa? Ini 9 ya, kenapa jadi coret-coret kayak gini? Berarti 10 min 1 sama dengan 9. Berarti 9 ini dia sudah sama dengan posisi top. Kalau posisi top yang ada di struct tumpuk itu posisinya sudah mencapai indeks 9, maka return 1. Artinya dia true. Return 1 true, berarti is full-nya adalah true. Berarti penuh. Else berarti jika tidak, artinya top ini tidak sama dengan 9, tidak sama dengan indeks 9, maka return 0, berarti dia false. False artinya dia belum full. Fungsi is full jika true, maka dia sudah penuh. Fungsi is full jika false, maka dia belum penuh. Nah, gitu bacanya. Kemudian untuk fungsi is empty, di sini untuk memeriksa apakah data stack itu masih kosong atau sudah terisi. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi is full itu data sudah isi tapi sudah mencapai ke puncaknya atau belum. Puncaknya berada di indeks 9. Tapi kalau is empty, data itu sudah isi atau kosong. Nah, untuk mengecek is empty di sini dengan cara memeriksa top of stack-nya. Posisi topnya itulah yang nanti akan kita pegang untuk mengetahui data itu isi atau kosong. Jika masih di posisi min 1, maka berarti data stack itu masih kosong. Tapi kalau misalkan selain min 1, itu berarti data itu isi, ada isinya. Kalau posisinya posisi of top of stack-nya di min 1, berarti data itu siap untuk di push atau siap untuk diinputkan data. Tetapi kalau posisi top of stack itu misalkan di sini sama dengan 0, berarti data itu kan sudah isi. Tetapi kita nggak tahu data itu isinya itu full atau tidak, maka perlu dicek is full-nya itu true atau false. Kalau sudah isi tapi is full-nya false, berarti data itu kan belum penuh, terisi tapi belum penuh, maka boleh push atau boleh input. Tapi kalau misalkan top of stack-nya di sini sudah terisi, tetapi is full-nya adalah true, berarti dia sudah penuh, maka dia tidak boleh menjalankan push, tapi dia boleh menjalankan pop, dia mengambil data. Nah, ini fungsi untuk is empty-nya. Ini juga mengembalikan nilai karena fungsinya bertipe non void. Nama fungsinya adalah is empty. Di sini informasi dalam fungsinya memberikan kondisi ya. Jika posisi top itu berada di min 1, maka dia return 1, artinya adalah true. True artinya bahwa is empty-nya true, is empty-nya adalah kosong atau stack-nya masih kosong. Tetapi jika tidak, maka dia false. Ini false, ini true.
Berarti kalau is empty-nya tidak sama dengan min 1, maka false, berarti dia sudah isi, sudah ada datanya. Biarpun hanya 1 atau 2. Nah, untuk ngecek itu apakah dia datanya penuh atau tidak, jalankan yang is full tadi. Kemudian untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi push. Untuk fungsi push di sini yaitu untuk menginputkan data ya ke dalam stack-nya. Nah, data yang diinputkan di sini selalu menjadi elemen teratas dari stack yang ditunjukkan oleh TOS tadi ya. Kemudian data, misalkan data yang diinputkan ada 2. Yang pertama diinputkan dulu, pasti dia selalu di atasnya, posisi paling atas. Kemudian diinputkan data lagi, dia akan menginputkan posisi yang atas lagi. Namanya juga menumpuk, pasti akan ditambahkan di atasnya terus. Kemudian jika data belum penuh, maka di sini tambahkan 1 increment atau tambahkan 1 atau increment nilai dari top of stack. Terlebih dulu setiap kali ada penambahan ke dalam array. Jadi kalau misalkan nanti datanya belum penuh, tambahkan lagi di sini untuk fungsi of stack-nya berada di mana. Kemudian isikan data baru ke stack berdasarkan indeks top of stack yang telah di-increment sebelumnya. Jadi karena posisi topnya itu berada di indeks terakhir yang diinputkan, untuk menginputkan selanjutnya maka harus ditambahkan 1 terlebih dulu. Jika tidak, nanti outputnya jadi penuh. Nah, ini ilustrasinya sekarang. Dari cerita ini, dari alur yang ini, kemudian diilustrasikan ke ini ya, ke ilustrasi stacknya dan diimplementasi ke codingnya. Nah, ini contoh stacknya yang sudah terisi, yaitu ada TV, VCD, Compo, dan DVD. Berarti DVD ini dia tersimpan dalam indeks 3. Berarti posisi atas, posisi topnya berada di posisi ke-3. Nah, posisi topnya berada di indeks ke-9 ya, berarti masih kosong kan data ini, artinya boleh diinputkan data yang selanjutnya. Misalkan di sini akan diinputkan data yang berikutnya, yaitu radio. Radio nanti harusnya akan diinputkan di sini kan, di indeks ke-4. Tetapi karena radio ini akan dimasukkan di posisi topnya, maka pada saat DVD ini sudah tersimpan, posisi topnya kan berada di indeks ke-3. Agar untuk bisa menginputkan data yang selanjutnya, maka harus di-increment terlebih dulu. Makanya di sini increment ada plus-plus kan. Jadi topnya digeser dulu ke atas. Kalau tidak digeser ke atas, nanti yang ada radio akan menimpa DVD karena di sini dianggap datanya sudah penuh. Sehingga sebelum diinputkan datanya, maka increment terlebih dulu, sama seperti penjelasan yang tadi ini. Nah, ini jika data belum penuh, tambahkan 1 atau increment nilai top of stack lebih dulu setiap kali ada penambahan ke dalam array stack datanya ya. Jadi di sini maksudnya adalah ketika data yang selanjutnya akan diinputkan, maka topnya ini dipindah ke atas dulu, makanya di increment, di plus, sehingga kalau sudah di increment, radio ini sudah bisa diinputkan atau sudah bisa tersimpan dalam elemen ke-5 atau indeks ke-4. Nah, sekarang topnya berapa? Topnya berada di indeks ke-4. Kalau nanti akan menginputkan data lagi, di sini di increment lagi, ditambahkan 1, top plus 1 di sini. Jadinya 5. Nah, ini hasil penjumlahan topnya dari setelah DVD. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi untuk indeks ke-5, nanti ditambahkan 1 lagi, top plus 1 sama dengan 5. Nah, ini ilustrasinya, kemudian kita implementasikan ke codingnya. Masih dengan fungsi, semuanya dengan fungsi. Karena apa? Fungsi ini cukup dituliskan 1 kali, tetapi nanti kita panggil berulang kali. Bisa dipanggil setelah is full, is empty, is clear. Nanti kita tinggal main panggil aja. Yang penting ininya sama. Untuk fungsi artinya sama. Di sini fungsinya void ya, berarti tidak mengembalikan nilai. Nama fungsinya adalah push. Kemudian di sini ada variabel, namanya adalah D, merupakan array ya. Jadi nanti ada variabel digunakan untuk menginputkan data ke dalam D yang berupa array. Jadi ada 10 elemen. Ini seperti ini. Kemudian tumpuk
top titik plus plus. Nah, tadi ingat bahwa sebelum menginputkan data harus diincrement terlebih dulu. Inilah fungsi dari cerita yang tadi. Jadi implementasi cerita yang increment dulu di sini. Jadi sebelum diinputkan, di sini ada tumpuk titik top plus plus. Tumpuk itu adalah memanggil dari struct namanya tumpuk, kemudian titik, kemudian variabel topnya, posisi yang paling atasnya tadi terakhir di mana, maka ditambahkan satu terlebih dulu. Setelah ditambahkan satu atau geser ke atas, barulah kita tambahkan untuk input datanya. Nah, di sini ada perintah strcpy atau string copy, artinya kita menginputkan data. Kenapa string copy? Karena yang diinputkan di sini adalah string ya, ada DVD, ada radio, ada kompo, bukan angka ya, tapi string. Sehingga di sini ada string copy, kita inputkan apa yang akan diinputkan adalah data. Di sini ada data ya, data dari sini. Ini adalah variabel array yang nanti akan kita inputkan. Kita akan menginputkan nilai-nilai yang ada dalam data, di mana di posisi top. Posisi top dari stack yang berada di dalam struct yang ada di dalam array data. Array data tadi kan sudah dideklarasikan di struct ya, di struct namanya stack. Di situ ada top, ada data kan. Nah, topnya itu tadi ini dipanggil untuk posisi atasnya, datanya berupa array. Arraynya ini dimasukkan data untuk posisi top yang menggunakan variabel D. Ini adalah variabel untuk parameter yang diinputkan yaitu D. Jadi data itu nanti akan masing-masing diinputkan di sini yang tersimpan di array data ini yang masuk ke dalam rak-nya tadi ya, ke dalam lemari dari tumpukannya yang tadi sudah dideklarasikan pertama kali pada saat deklarasi dari stack. Kemudian untuk fungsi pop di sini yaitu digunakan untuk mengambil data stack yang terletak pada posisi paling atas yang ditunjukkan oleh TOS. TOS itu adalah top of stack ya, singkatan. Kemudian tampilkan terlebih dulu nilai elemen teratas stack dengan mengakses indeksnya sesuai dengan top of stacknya. Baru dilakukan di decrement nilai top of stacknya sehingga jumlah elemen stack berkurang. Kalau tadi pada saat menambahkan data atau pada saat push itu sebelum diinputkan itu ada di plus terlebih dulu. Nah, kalau sekarang untuk fungsi pop itu kan mengambil data. Jadi pada saat mengambil data ini harus kita tampilkan dulu posisi yang paling atas, topnya berada di mana. Nah, setelah posisi topnya ini berada di posisi paling atas di stacknya, maka baru dia lakukan min. Jadi dia ambil dulu baru di min. Kenapa? Karena kalau mengambil kan berkurang, maka dia di min. Nah, sekarang kita implementasikan ke ilustrasi dan ke codingnya. Ini tadi contoh data yang sudah terisikan, yaitu sampai dengan indeks keempat, yaitu radio. Berarti top of stack-nya sekarang berada di indeks keempat ya. Ini karena posisi radio berada di indeks keempat. Ini. Kalau misalkan radio ini akan dihapus, otomatis radio akan dihapus, maka radio kita ambil dulu. Ini radio kita ambil dulu sehingga topnya kan masih di sini nih. Nah, radio diambil dulu. Sekarang radio sudah hilang. Berarti topnya masih di indeks 4. Kalau misalkan akan mengambil data lagi, maka otomatis DVD yang sebagai posisi topnya. Sehingga setelah radio ini diambil, maka segeralah di decrement atau dikurangi 1 sehingga topnya sudah pindah ke bawah. Karena posisi top itu di sini data yang paling atas. Posisi topnya dia mengikuti data yang ada di paling atas. Nah, kalau sekarang topnya berada di indeks ketiga, nanti DVD bisa diambil. Nah, kalau diilustrasikan dengan gambar untuk stacknya seperti ini, sekarang kita ke codingnya. Ini masih dengan fungsi, namanya adalah fungsi pop. Nah, di sini ini kita tampilkan dulu data yang akan diambil. Data yang akan diambil ya. Berarti data itu akan diambil di sini berupa string. Kemudian diambil dari mana data itu? Diambil dari posisi topnya. Posisi top paling atas tadi di posisi 4.
posisi paling atas di struct tumpuk yang berada dalam array. Array itu juga dalam struct. Jadi sama halnya kita mengambil posisi di elemen ke paling atas atau posisi elemen di paling atas yang elemen tersebut berada di dalam array data. Setelah diambil, maka posisi top turunkan 1 agar nanti data yang paling atas itu menyesuaikan dengan data yang ada di dalam stack sesuai dengan isinya. Kemudian untuk fungsi print di sini untuk menampilkan semua elemen data stack, berarti menampilkan datanya itu yang sudah dihapus, yang sudah diinputkan ataupun yang belum, misalkan yang tadi sebelum sudah diinputkan kemudian diambil, kemudian sebelum diambil, itu nanti bisa menggunakan fungsi print. Kemudian di sini dengan cara meloop atau menggunakan terulangan semua nilai array secara terbalik karena kita harus mengakses dari indeks array yang paling tinggi terlebih dulu. Jadi nanti tampilannya akan terbalik. Nah, di sini untuk ilustrasi dari stacknya ya, dari tampil atau print. Di sini untuk pertama kali diinputkan adalah TV, VCD, Compo, DVD, radio. Ketika elemen ini akan diambil, maka yang diambil pertama adalah radio, kemudian DVD, Compo, VCD, TV. Jadi kebalik ya, radio duluan, DVD, Compo, VCD, dan TV. Nah, jadi untuk stack ini cocok ketika kita akan menggunakan atau kita akan membuat program misalkan untuk membalik kata, membalik kalimat, itu bisa dipakai dengan stack. Nah, codingnya seperti ini. Ini ada fungsi, tipenya adalah void, nama fungsinya adalah tampil stack. Untuk menampilkan stack berarti menampilkan data dalam array ya. Berarti dimulai dari i-nya bukan dari 0 atau mulainya dari 9, tetapi dari posisi top. Kenapa dari posisi top? Karena top itu kan naik turun, dia menyesuaikan data yang diinputkan. Jadi kalau misalkan kita mulainya dari 0, bisa jadi data itu kan kosong, 0 berarti nggak ada datanya. Kalau kita mulainya dari 9, bisa jadi 9 itu kan nggak ada datanya, berarti nggak bisa ditampilkan. Sehingga yang paling tepat di sini akan ditampilkan data mulai dari posisi topnya, posisi top sampai dengan indeks ke 0, karena dia akan dikeluarkan urutan dari data yang paling atas. Sehingga di sini data dari masing-masing indeks tadi yang sudah sudah diinputkan akan dikeluarkan dari posisi i, variabel i dimulai dari topnya ya. Topnya di sini kebetulan dari indeks 4 sampai dengan indeks 0. Maka di sini akan ditampilkan masing-masing indeks itu di dalam array data yang array tersebut masuk ke dalam struct. Nah, jadi ini untuk menampilkan nilai atau data-data yang ada dalam tumpukan. Kemudian ini ada fungsi lagi yaitu fungsi pick. Fungsi pick di sini digunakan untuk melihat posisi top of stack-nya. Jadi namanya top itu kan naik turun. Ketika ditambahkan kemudian topnya nanti otomatis naik. Kalau kita sudah ambil atau pop, kemudian topnya nanti akan berkurang ke bawah. Nah, kalau kita melihat ilustrasinya, mungkin kita akan mudah menentukan topnya karena ada gambarannya ya. Tapi kalau kita sudah di coding, itu kan kita nggak bisa membayangkan gambarannya lagi. Kenapa? Karena di coding kan nggak ada gambar untuk ilustrasi tumpukannya, sehingga kita kemungkinan lupa bahwa tadi sudah diinputkan berapa kali, ditampil berapa kali, sehingga agar lebih mudah untuk mengetahui posisi topnya, maka di sini ada fungsi pick, yaitu di sini fungsi dengan tipe non void, namanya adalah pick, dia punya return value, jadi dia mempunyai nilai kembalian, nilai balik, yaitu dia menampilkan data dalam array yang ada di posisi top. Dia topnya itu berada di posisi mana, dia naik turun. Nah, ini adalah operasi-operasi dalam stack atau tumpukan, bukan stack tanaman ya, tapi stack tumpukan data. Nah, sekalian saya lanjutkan untuk queue. Queue itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan stack. Di sini artinya queue adalah antrian.
Kalau stack tadi adalah tumpukan. Nah, di sini berbeda kalau sifatnya ya. Kalau yang stack itu tadi adalah LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk pasti dia akan pertama keluar. Tetapi kalau yang Q di sini dia sifatnya adalah FIFO, first in first out. Jadi yang pertama antri pasti pertama dilayani. Pernah mengantri ya sebelumnya ya, mungkin antri bayar SPP, mungkin antri apalagi ya, kalau pas lagi di mantenan atau di acara itu kan antri salaman gitu ya, yang antri duluan pasti salaman duluan kan, nggak mungkin yang terakhir ngantri langsung tiba-tiba dilayani salaman pertama. Yang lain nanti pasti karena itu menyalahi aturan atau menyalahi rule, pasti ada omongan atau bahkan bisa jadi nanti jadi di berantem gitu ya, karena tidak menyalahi karena dia menyalahi aturan. Nah, di sini kalau yang stack tadi tadi saya gambarkan seperti ini. Ini pintunya ada di atas, keluar lewat atas, masuk juga lewat atas. Nah, kalau antrian jadi gambarnya seperti ini. Sama seperti stack biasa, sama seperti array biasa, tetapi di sini ada dua pintu. Di sini ada pintu masuk. Nah, ini ada pintu masuk, di sini ada pintu keluar. Ada dua pintu. Jadi untuk FIFO ini elemen yang pertama masuk ke antrian, dia keluar pertama juga. Jadi data ini masuk dari belakang. Nah, masuk sini, di sini ada namanya A. Kemudian masuk lagi B lewat belakang, kemudian C. Otomatis nanti yang akan dilayani terlebih dulu atau yang keluar dulu adalah A. A dia keluar, B geser ke depan, C geser ke depan, dan seterusnya. Nah, di sini juga menggunakan beberapa istilah tersebut nanti dibuat ke dalam fungsi. Di sini yang pertama ada istilah DQ. DQ di sini adalah fungsi untuk mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian, atau dia mengeluarkan atau mengambil. Kalau tadi di stack namanya adalah pop ya, kalau mengambil namanya adalah pop. Kemudian antrian dapat dibuat dengan menggunakan linear array dan circular array. Jadi di sini dengan dua cara dengan array ya. Tapi pada intinya sama dengan array seperti ini. Jadi kita menggunakan array untuk mengantri. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini ada loket, ini ada loket. Yang pertama antri adalah nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Kemudian pada saat dilayani, nomor 1 dia akan dilayani, kemudian dia keluar. Otomatis nomor 2 dia geser ke depan, nomor 3 geser ke depan, sehingga yang tadinya ditempati nomor 3 dia kosong, atau ketika nanti ada orang nomor 4 dia bisa masuk di belakangnya. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk yang Q linear, jadi kalau bingung nggak usah dilihat linearnya atau yang non linearnya ya, tapi fokus ke array-nya dulu saja. Nanti kalau sudah paham baru ke situ. Terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di suatu ujung, sehingga membutuhkan dua variabel, yaitu ada head dan tail. Nah, di sini ada dua pintu, ada kepala, ada ekor. Kalau di sini kenapa diistilahkan dengan head dan tail, itu kita membayangkan ular ya. Yang punya ekor itu selain ular apa ya? Ya ular ya, ini karena yang bergerak adalah ekornya. Jadi kalau ular berjalan itu kepalanya dia fokus aja lurus, yang akan berkelok-kelok adalah tailnya. Artinya tail itu nanti yang akan berpindah-pindah posisi, bisa maju bisa mundur, sama dengan posisi top itu bisa naik bisa turun. Nah, di sini ini untuk antriannya memiliki space untuk antrian maksimal jumlah elemennya ada 8. Tetapi karena dimulai dari indeks 0, maka di sini berakhir sampai dengan indeks ke 7. Kemudian pada saat
Q dideklarasikan, kita harus mendeklarasikan dua variabel ini. Kalau di stack tadi ada posisi top dan ada array-nya ya yang dideklarasikan. Tapi kalau sekarang selain array-nya juga ada posisi kepala dan posisi ekor yang dideklarasikan. Nah, di sini untuk pada saat deklarasi pertama, posisi kepala berada di main 1, posisi ekor juga berada di main 1. Artinya belum ada data yang antri atau antriannya masih kosong. Nah, di sini untuk ke codingnya, untuk deklarasi dari Q-nya, di sini ada konstanta namanya adalah max, nilainya ada 8. Berarti nanti antriannya hanya memiliki 8 antrian, panjang antriannya ya. Ada type def struct, di sini ada namanya struct. Kemudian struct itu yang ada di dalam struct yang ada di dalam ini ada membernya, yaitu ada array. Ini adalah sebagai tempat antriannya, kemudian ini adalah pintu untuk keluar, headnya, tilenya ini untuk pintu pintu masuknya atau posisinya dia. Nah, kalau di stack tadi kan hanya dua, hanya ada data array-nya, kemudian ada posisi top. Tapi kalau untuk Q di sini ada 3. Kemudian nama struct itu adalah Q, kemudian Q-nya di sini sudah menjadi tipe data baru karena di sini ada kata type def ya. Sehingga tipe data Q digunakan untuk mendeklarasikan variabel antrian. Sehingga antrian ini dia tipenya adalah struct dengan 3 elemen, yaitu array data, head, dan tile. Kalau tidak pakai struct gimana Bu? Boleh, berarti deklarasikan aja sendiri-sendiri, ini dikeluarkan. Berarti in data, in head, in tile. Tapi nanti pada saat pemanggilannya juga tidak memanggil nama objek atau nama alias dari struct. Nggak masalah, tapi kalau saya sarankan pakai struct. Kenapa? Karena biar dikelompokkan, biar kita paham, oh ya ini deklarasi dari struct-nya, isinya ada 3 elemen, ada 3 variabel. Kemudian ada variabel yang lain nanti masuk ke struct atau bukan. Jadi biar memudahkan kita. Kemudian operasi-operasi yang pertama di sini create untuk membuat struct-nya ya. Untuk menciptakan dan menginisialisasi Q dengan cara membuat head dan tile di posisi 1. Nah, ini berarti setelah deklarasi dari struct-nya kita membuat inisialisasi bahwa head dan tile-nya berada di posisi main 1. Ini tadi sudah kita ilustrasikan. Ilustrasi ini kita pindahkan ke coding biar codingnya paham. Dengan fungsi, nama fungsinya di sini adalah create dengan tipe void. Informasi yang ada dalam create itu adalah memberikan nilai awal bahwa posisi head dan posisi tile itu sama, yaitu di posisi main 1. Berarti data itu masih kosong, tidak ada yang antri. Kalau misalkan dengan struct ya. Nah, ini kalau yang tidak dengan struct, jadi hanya array seperti ini boleh deklarasinya seperti ini. Ini yang non struct. Kemudian kalau yang tanpa struct, di sini berarti karena ini ada struct-nya, berarti kan nama aliasnya kan harus dipanggil ya, antrian. Berarti kalau tanpa struct berarti hanya seperti ini. Variable head sama dengan tile di posisi main 1. Kemudian operasi yang berikutnya adalah isEmpty, sama dengan yang di stack. isEmpty itu untuk ngecek data itu sudah penuh atau belum. Jadi apakah data antrian itu sudah penuh atau belum. Kalau misalkan belum, maka boleh ada antrian selanjutnya. Tapi kalau sudah penuh, maka antrian berikutnya tidak boleh ada yang antri lagi karena sudah full. Nah, cara memeriksanya kalau isEmpty tadi kan dengan top ya, tapi kalau untuk Q di sini memeriksa tile-nya. Yang diperiksa bukan top tapi tile-nya. Jika tile-nya sama dengan min 1, maka isEmpty. Di sini isEmpty-nya adalah true. Data itu isEmpty-nya di sini belum penuh. Berarti tile-nya masih bisa isikan data. Jika di sini kita tidak memeriksa head, head itu dia diam saja. Artinya kalau dia kosong, maka head-nya berada di min 1.
Jadi di min 1, tapi kalau dia datanya isinya berapapun datanya, misalkan full ataupun tidak, head itu hanya berada di indeks 0. Dia tidak akan berubah kemana-mana. Jadi head itu hanya pindah 2 posisi. Kalau kosong di min 1, kalau isi hanya di 0. Tapi kalau untuk tile dia bisa pindah kemana-mana. Kalau kosong di min 1, kalau ada datanya 1 nanti di indeks 0, ada datanya 2 dia di indeks 1 dan seterusnya. Sama dengan top, dia posisinya naik turun. Nah, kalau tile maju mundur. Nah, di sini head itu adalah tanda untuk kepala antrian, elemen pertama yang di antrian ya, yang tidak akan berubah-ubah posisinya. Jadi kalau isi ya di 0, kalau kosong di min 1, cukup itu. Kemudian pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian belakang. Antriannya di belakangnya ya, ke belakang untuk antriannya. Kemudian kita ilustrasikan dengan gambar dan fungsinya ya. Nah, di sini posisi head sama tailnya kan berada di min 1, berarti data masih kosong karena sama-sama berada di min 1 ya. Berarti fungsinya di sini adalah fungsi is empty, tipenya adalah integer, maka dia mengembalikan nilai. Is empty jika posisi tile berada di min 1 maka true. Berarti jika posisinya berada di min 1 maka itu masih kosong. Is empty itu adalah kosong, iya, maka data itu masih kosong. Tapi kalau is empty-nya tile-nya itu tidak sama dengan min 1 maka false, maka data itu sudah isi. Ini kalau dengan struct. Kalau tanpa struct berubah jadi kayak gini ya. Tile sama dengan min 1, return 1, else return 0. Kemudian fungsi is full. Nah, ini ya. Ada typo, ada fungis malahan. Fungsi is full. Di sini sama dengan fungsi is full yang ada di stack, yaitu untuk mengecek apakah antrian itu sudah penuh atau belum. Yang berbeda hanya top dan tile-nya. Kalau di tadi yang stack itu adalah ketika penuh, top sama dengan max min 1 ya. Nah, di sini juga sama, tile itu dengan cara mengecek tile, jika tile-nya lebih besar sama dengan max min 1, maka dia sudah penuh. Kenapa max min 1? Karena batasnya tadi, kalau array itu kan diisi dimulai dari 0, sehingga max-nya itu 10, kemudian di min 1 jadi 9, misalkan seperti itu. Tapi karena di sini max-nya ada 8, ketika di min 1 jadinya 7. Ini adalah maksimal tile-nya. Nah, ketika data isi, di sini head-nya berada di indeks ke 0. Kemudian tile-nya di sini ada di 7, kebetulan datanya penuh ya. Nah, untuk coding is full-nya di sini dengan fungsi lagi sama dengan yang ada di stack, yaitu in is full. Di in is full memberikan pengecekan jika posisi tile sama dengan max min 1, max-nya tadi 8, di min 1 jadi 7, maka dia true, berarti dia sudah full, sudah penuh. Tetapi kalau dia tidak sama dengan max min 1, maka return 0 atau false, berarti dia belum penuh. Yang bawahnya adalah yang bentuk tanpa struct ya. Kemudian ada NQ. Nah, NQ di sini untuk menambahkan. Kalau di stack tadi dengan fungsi push. Berarti kalau dengan stack namanya ada dengan stack tadi push, kemudian di queue namanya adalah NQ untuk menambahkan data yang akan ditambahkan selalu dari ekornya atau dari pintu yang belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tile dengan cara increment counter tile terlebih dulu, sama dengan yang tadi, increment dulu kan waktu akan menambahkan posisi topnya itu nanti akan di plus dulu. Ini juga sama. Jadi ini contoh ilustrasinya. Yang pertama tadi datanya ada 4, 4, 5, 1. Di sini ada posisi tilenya berada di sini. Ini misalkan ini tadi data yang akan diinputkan ya, datanya adalah 8. Ini tadi belum isi. Jadi sebelum diisikan angka 8, di sini terakhir data yang antri ada nomor 1, angkanya adalah 1 di posisi indeks kedua. Berarti di indeks kedua ini tilenya adalah di indeks kedua. Sehingga kalau kita akan menambahkan angka 8, seharusnya tersimpan di indeks yang ketiga.
di indeks ketiga, otomatis sekarang datanya yang di indeks ketiga tilenya jadi posisi 3. Nah, ini untuk kita codingkan atau kita komunikasikan dengan codingnya seperti ini perintahnya dengan fungsi lagi. Fungsinya adalah fungsi void, namanya adalah enq. Di sini ada variabel data atau parameter ya, parameter untuk inputannya nanti di sini adalah data. Jika is empty sama dengan true. Is empty tadi apa? Kosong ya. Kalau is empty-nya true, maka jika data kosong, maka posisi kepala dan antrian letakkan dulu di maaf, tadi untuk is empty adalah data isi ya, isi atau kosong gitu ya. Is empty. Jika is empty sama dengan true, berarti data itu akan, kalau data itu nilainya di sini is empty sama dengan true, maka posisi kepala dan posisi antrian kita pindahkan ke posisi indeks 0. Artinya kalau true kan masih kosong, dan tadi untuk is empty-nya kosong, maka untuk menyiapkan data antrian yang pertama kita geser posisi head dan tailnya, yaitu di posisi 0. Kemudian antrian data di sini kita akan menginputkan data ini adalah variabel ini ya, parameternya. Parameter yang tadi diinputkan, data ini tersimpan di tile yang ada dalam array data. Kemudian ditampilkan datanya, yaitu data yang ada di dalam tile yang ada dalam array data. Tetapi, nah di sini else, tetapi jika is full sama dengan 0, is full tadi apa, fungsi apa? Untuk ngecek penuh atau tidak ya. Jika penuh sama dengan tidak, nah berarti belum penuh artinya ya. Jika belum penuh, maka tile tersebut ditambahkan 1. Kalau tilenya tadi posisinya 0, maka ditambahkan 1 lagi menjadi posisi indeks 1 untuk bisa memasukkan data lagi, data yang tadi diinputkan melalui ini parameter data. Kemudian data tersebut disimpan dalam posisi tile yang terakhir yang tadi sudah di plus-plus, yang ada dalam array data yang ada dalam struct. Kemudian tampilkan lagi data yang ada di posisi tile yang ada dalam array yang ada dalam struct antrian. Nah ini kalau yang tidak menggunakan struct, jadi tinggal dihapus aja nama aliasnya. Kemudian fungsi yang selanjutnya tadi ada enq, sekarang ada deq. Deq itu digunakan untuk menghapus elemen atau mengambil ya. Kalau yang tadi di stack itu namanya dengan pop. Kalau yang ini menggunakan deq. Kalau deq di sini pengambilannya diambil dari depan atau dimulai dari kepalanya, yaitu menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tilenya dengan 1. Nah, penggeseran ini dilakukan dengan looping karena data yang diinputkan dalam antrian adalah array. Nah, ini contoh ilustrasinya. Tadi data yang sudah diinputkan ada 4, 4, 5, 1, 8. Tilenya berada di 3, headnya berada di 0. Kemudian 4 ini mau diambil, sehingga 4 nanti kita keluarkan, sehingga yang ada tinggal 4, 5, 1, 8. Tetapi 4, 5 akan geser maju ke sini. Ini juga maju, ini juga maju. Sehingga datanya seperti ini. 4, 5 posisinya jadi 0, 1 posisinya 1, 8 posisinya 2. Nah, ini fungsi deq-nya. Kemudian tilenya yang tadinya di 3 yang nilainya 8, sekarang kan geser ke depan, sehingga tilenya sekarang berubah menjadi 2. Caranya gesernya nanti diambil atau di decrement 1, berarti min. Nah, ini untuk perintahnya. Ada fungsi deq, ini ada variabel i, kemudian ada juga variabel e. Variabel e di sini digunakan untuk memberikan posisi pada posisi head, posisi kepalanya ya, posisi kepala antrian yang ada dalam array. Kemudian perulangan di sini akan dikerjakan mulai dari posisi kepala atau posisi head sampai dengan i kurang dari tile main 1. Jadi tile main 1, tilenya itu tadi tilenya kan di tile 3, berarti dia akan ditampilkan sampai dengan tile main 1. Tile main 1 kalau 3 sekarang menjadi 2, maka dia akan tampilkan menjadi ke
Ya bentar ya. Oke, tadi tilenya min 1, karena tadi tilenya di 3, maka di min 1 jadi posisinya sekarang 2. Kemudian tampilkan data itu berada di array di masing-masing elemen sampai dengan data i++, berarti sampai dengan data itu nanti menampilkan datanya dari indeks 0, 1, 2, 3, makanya di sini ada i+1. Kemudian tilenya dia akan berkurang 1 untuk geser ke depan ya, karena dia sudah diambil, sehingga di sini ada tile min. Kemudian dikembalikan nilai e-nya, berarti e-nya nanti akan refresh untuk mengambil data posisi head yang pertama tadi. Jadi datanya kan sudah hilang, data yang antrian yang diambil, sehingga posisi headnya dia akan menuju ke nilai yang tadi antrian di belakangnya. Kemudian ini untuk yang tidak menggunakan struct ya, sama. Nah, ada lagi fungsi clear sama dengan yang tadi, yaitu menghapus elemen antrian, yaitu dengan cara membersihkan data yang ada dalam antrian, yaitu jika posisi tile dan headnya berada di min 1, maka data itu sudah clear, sudah bersih, sudah tidak ada datanya lagi, atau sudah terhapus semuanya. Nah, ini untuk codingnya. Void clear antrian head sama dengan antrian tile, posisinya adalah di min 1. Kemudian diberikan pesan bahwa data itu sudah bersih, sudah tidak ada data lagi yang antri. Nah, untuk yang tampil, nah di sini untuk menampilkan nilai elemennya menggunakan perulangan juga dari posisi kepala sampai ekor. Jadi kalau yang tadi stack itu kan posisi kepala sampai dengan posisi ini ya, yang belakang ya. Oke. Nah, jadi untuk yang stack tadi ketika tampil kan down to ya, dimulai dari topnya, posisinya di atas sampai dengan indeks ke 0. Kalau yang ini untuk antrian dimulai dari kepalanya, yang mulai dari 0. Fungsi untuk tampil di sini dia cek dulu apakah is empty sama dengan 0, artinya apakah data itu tidak penuh, kan is empty kan kosong atau tidak. Berarti di sini apakah data itu apakah data itu tidak isi tapi false. Nah, gimana nih ngomongnya? Apakah data ini terisi atau tidak? Kalau misalkan tidak, karena di sini kan false ya. Berarti di sini jika data itu ada isiannya, maka tampilkan dari mulai kepala sampai dengan ekor. Masing-masing akan ditampilkan dari array di masing-masing indeks. Tetapi kalau di sini is empty-nya adalah true, maka data itu adalah kosong. Kemudian ini untuk fungsi yang bawahnya itu yang tidak menggunakan struct ya. Kalau yang ini ada struct-nya sehingga ada nama aliasnya atau nama objeknya. Nah, ini untuk stack dan queue. Kenapa saya selalu menjelaskan dua materi secara bersamaan, karena biar mudah untuk membandingkan. Kalau misalkan sudah beda hari, apalagi sudah 1 minggu, saya yakin pasti lupa, sehingga saya selalu memberikan materi ini saya gabungkan. Nah, ini slide terakhir. Ini dikerjakan ya, nanti tambahkanlah fungsi untuk mencari suatu elemen. Nanti untuk tugasnya bukan ini, bukan yang ada di slide terakhir ini ya, tapi saya minta dari stack dan queue itu digabungkan. Ini kan tadi perintah fungsi-fungsinya kan terpisah-pisah ya, ada fungsi is full pisah, fungsi is empty pisah. Jadi nanti tugasnya
Coba teman-teman membuat apa namanya, seperti daftar penuh pilihan itu. Pilih satu, mau input antrian, maka menjalankan perintah kalau antrian tadi menggunakan DQ atau NQ untuk menambahkan untuk NQ ya. Kemudian kalau misalkan stack, maka untuk menambahkan maka menjalankan fungsi yang push. Kemudian kalau ingin menghapus, maka di stack menggunakan atau memanggil perintah DQ. Kalau untuk yang stack, maka untuk menambahkan perintah yang DQ dan seterusnya. Nah, nanti silahkan itu semua digabungkan sesuai dengan menu pilihan ya. Nah, itu di Waskita sudah ada. Nanti bisa dicek untuk NIM genap ganjil itu beda. Nah, itu bisa dicek di Waskita. Yang genap itu mengerjakan yang stack atau queue ya, saya lupa, nanti silahkan bisa dicek lagi ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan.